Assalamualaikum, hai semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Dewi di channel Keluarga Angkasa. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya teman-teman. Oke, kali ini kita akan membuat donat. Yang donat itu kita nggak perlu capek-capek nguleninya. Nah, siapa di antara kalian yang suka donat tapi males ngulenin? Ayo tulis komen di bawah ya. Sama, kalau gitu saya juga seneng bikin donat cuman males nguleninya. Oke, sebelum kita mulai ke masaknya, jangan lupa klik like dan juga subscribe serta nyalakan loncengnya kalau kalian nggak mau ketinggalan resep-resep di channel ini. Kali ini adalah donat kentang. Yang kalian pasti tahu kalau donat kentang itu sendiri kan sudah empuk ya teksturnya. Nah, tapi dengan teknik ini kita akan menggunakan teknik autolisis. Teknik autolisis itu adalah kita memberikan jeda kepada campuran adonan tepung ini yang belum dikasih ragi untuk bekerja sendiri, membentuk gluten sendiri ya teman-teman. Jadi setelah kita campur bahannya, nanti kita istirahatkan selama 6-8 jam. Jadi mereka tepung ini akan membentuk glutennya sendiri. Oke, ini dia bahan-bahan yang akan kita butuhkan untuk membuat donat kentangnya. Tepung terigu protein tinggi ya teman-teman. Di sini saya memakai yang merek tepung Cakra sebanyak 1/4 kilo atau 250 gram. Kemudian ini kita menggunakan kentang yang sudah saya lumatkan, ini saya kukus kemudian dihaluskan sebanyak 100 gram. Lalu ini susu cair sebanyak 90 ml. Kemudian ini gula pasir 30 ml dan juga ini 2 buah kuning telur. Di sini saya kelompokkan bahan-bahan ini menjadi kelompok A karena bahan ini yang akan kita campur pertama sebelum masa diistirahatkan selama 6-8 jam. Kemudian untuk bahan golongan B, ini di kelompok B saya memakai 30 gram margarin. Kemudian ragi instan sebanyak 1,5 sendok teh. Ini ragi instan, kalian bisa memakai macam-macam merek yang ada di pasaran, misalnya ada Fermipan, ada Saf dan lain-lain yang biasa kalian pakai. Kemudian ini ada garam 1/4 sendok teh. Nah, ini nanti dicampurkan setelah bahan-bahan ini kita istirahatkan yang bahan A. Langsung saja kita campurkan. Yang pertama, telurnya kita masukkan, kuning telurnya kita campur. Gula pasirnya kita masukkan juga, tadi 30 gram gula pasir masuk sekalian. Kemudian kentangnya yang sudah kita haluskan sebanyak 100 gram juga masuk sekalian, kita tambahkan sekalian. Lalu susu cairnya sebanyak 90 ml. Kalau kalian tidak ada susu cair, kalian boleh menggunakan air biasa, air suhu ruang saja ya. Ini juga susunya suhu ruang. Nah, kita campur, kita aduk-aduk sampai rata. Kalian perlu menggunakan alat seperti ini, apa sendok kayu ataupun spatula atau yang lain-lain untuk mengaduknya ya teman-teman, karena ini lumayan lengket. Ini hasilnya setelah kita ulenin sedikit ya, kita campur, agak diulenin ini, kita campur setelah rata seperti ini. Lalu kita istirahatkan, kita tutup dengan serbet. Kita istirahatkan selama 6-8 jam. Ini bisa kita tinggal. Terus kalau misalnya kalian pengen bikin untuk siang atau sore hari, jadi pagi kalian bisa membuka adonan ini lalu didiamkan, nanti sore bisa digoreng. Kalau pengen yang paginya digoreng, jadi malamnya sebelum tidur kalian buat adonan ini, ditinggal tidur, lalu paginya tinggal jam adonan diistirahatkan. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita tambahkan raginya. Ini di sini tadi raginya saya tambahkan 2 sendok makan air hangat. Diaduk sampai menjadi pasta. Kemudian kita masukkan, kita campurkan ke dalam adonan. Kemudian margarinnya juga kita campurkan. Kita sisihkan dulu sebelah sini. Dan garamnya juga masuk di ujung. Lalu kita ulenin ya teman-teman ya. Nanti uleninnya cuma sebentar, kira-kira 5 menit sudah kalis. Ya, untuk adonannya setelah 8 jam itu dia jadi menjadi elastis sendiri teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal ngulenin biar menjadi kalis saja. Kita ulenin lagi sampai nanti
kalis ya, sampai nggak lengket lagi. Ini masih lengket, sebentar saja. Setelah kita ulenin selama kurang lebih 5 menit, setelah halus seperti ini, tadi tangan saya olesin minyak, lalu saya oleskan ke adonan biar tetap lembab ya, karena kita akan diamkan lagi selama kurang lebih 30 menit agar mengembang, agar agennya aktif ya teman-teman. Ini kita ganti wadahnya ya. Ini lalu kita tutup lagi. Kita tunggu selama 30 menit, nanti baru kita rounding. Ini tadi hasilnya setelah kita diamkan selama 30 menit, mengembang ya. Kita kempiskan dulu. Lalu sekarang kita akan rounding. Nah, kita bagi adonannya menjadi 15 bagian atau berapa bagian terserah kalian. Kalau mau yang besar juga bisa dibuat 10 bagian atau berapa gitu. Ini dikira-kira saja. Rounding seperti ini, kita bentuk bulat-bulatan, lalu kita sisihkan. Nah, adonan yang lain juga di rounding juga ya teman-teman. Kita bulat-bulat seperti ini. Kita taruh ke dalam loyang yang sudah ditaburin tepung terigu ya, biar nggak lengket satu sama lain. Nah, kita lakukan sampai semua adonan habis. Lalu setelah itu didiamkan lagi selama 30 menit baru siap digoreng. Ini adonan yang sudah selesai kita rounding, lalu kita pipihkan. Kemudian kita lubangi. Ini saya menggunakan tutup botol ya teman-teman. Kita lakukan untuk adonan yang lainnya. Pipihkan lagi, lalu kita lubangi dengan tutup botol. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita lakukan sampai habis ya. Panaskan minyak ya teman-teman. Setelah minyak panas, nanti kita masukkan donatnya satu persatu. Ini pakai api kecil saja ya menggorengnya. Goreng sambil diputar-putar. Setelah kita balik, donatnya jadi mengembang besar ya teman-teman ya. Dan ini dia hasil donat kita hari ini, donat kentang dengan metode autolisis. Ini hasil tidak akan mengkhianati usaha ya teman-teman ya, dengan prosesnya yang berjam-jam dan lumayan lama ya teman-teman, karena sampai 8 jam, lalu baru di rounding, ditambahin lagi, di rounding, terus habis itu baru digoreng. Nah, sini hasilnya tuh sangat lembut, ini empuk menul-menul. Nah, bisa kalian lihat di sini, ini donatnya tuh amat sangat empuk ya, ini donat kentangnya. Coba kita lihat tekstur di dalamnya. Nah, ini empuk. Ini bahkan bisa empuk sampai 2-3 hari ke depan, asalkan kalian nyimpennya bener ya teman-teman ya. Nah, seperti ini ya, jadi dalamnya sangat amat lembut sekali. Kalian wajib mencobanya. Kalau kalian ngulenin kayak yang kalian lihat tadi kan agak-agak lembek ya adonannya. Nah, kalian sebelum ngulenin bisa diolesin dulu tangannya dengan terigu, lalu adonannya kalian taruh di papan yang sudah ada silemetnya, kalian taruh terigu. Nah, di situ akan lebih mudah lagi teman-teman. Kemudian tips yang kedua, biar donatnya ini tetap lembut sampai 2-3 hari ke depan, kalian harus menyimpannya di dalam wadah tertutup ya teman-teman. Jadi kalian simpan di dalam wadah tertutup dan juga di suhu ruangan, jangan dimasukkan ke kulkas. Nanti pasti donatnya tetap akan lembut sampai 2-3 hari ke depan.
Oke teman-teman, itu saja tips dari saya dan juga video saya hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video kita yang lainnya. Dari saya, jumpa lagi besok di video kita yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum, dadah.